Polda Riau telah mengungkap 4 pelaku pembunuhan lansia Dumaris Deniwati Sitio yang tewas karena dianiaya di rumahnya Rumbai, Pekanbaru, Riau. Salah satu pelaku berinisial AFT merupakan menantu korban. Berdasarkan penyelidikan awalnya, pelaku hanya berniat merampok namun berubah ingin membunuh korban, suami dan 2 anaknya. Para pelaku telah beberapa kali melakukan survei, bahkan pernah mencuri di rumah yang sama pada 8 April 2026. Seperti apa kronologi penganiayaan berujung maut itu dan bagaimana proses hukum berjalan? Sudah bergabung Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Selamat malam, Pak Pandra. Terima kasih atas waktunya. Ya, selamat malam, Bung Baik, Victor. Selamat malam para pemirsa CNN dimanapun berada. baik Pak Pandra. Polda Riau sudah merilis profil 4 pelaku pembunuhan dengan korban seorang nenek di Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, begitu ya. Tadi sudah diulas sedikit, tapi Ya, dijelaskan kembali siapa saja pelakunya, apa peran masing-masing, dan siapa dalang atau otak pelaku atas kasus ini, Pak Pandra. ya, yang pertama-tama kita turut berduka cita ya atas peristiwa yang terjadi di atas nama keluarga almarhum tadi ya, Dumaris Deniwati Boru Sitio, yang mana mengalami naas adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 April 2026 lalu. Hmm. Pasca kejadian tersebut, tentu Bapak Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan memerintahkan seluruh jajaran untuk segera mengungkap kasus ini dengan sejelas-jelasnya dan menangkap pelaku dimanapun berada. Perintah ini ditindaklanjuti oleh jajaran baik itu dari Polresta Pekanbaru dan di Reskrimum Polda Riau langsung bergerak cepat dan dapat dilakukan pengidentifikasian dari keempat pelaku tersebut yang merupakan masih kerabat daripada keluarga besar ini. Hmm. Hmm. Dari data tersebut tentu kami sudah mengarah kepada satu orang yang merupakan menantu dari anak pertama korban, yaitu adalah pelaku atas nama tersangka AFT ya, berusia 21 tahun, di mana secara bersama-sama dengan 3 orang yang lain merupakan eksekutor. Yang kedua berperan sebagai eksekutor yang merupakan teman dekat ataupun teman dekat yang baru dikenalnya, itu adalah bernama SL ya, SL yang sebagai pemukul yang tadi sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. Yang kemudian yang ketiga adalah E. E ini adalah teman daripada pelaku yang menyiapkan peralatan untuk melakukan pembunuhan tersebut. Yang terakhir adalah L, itu adalah kawan dekat dari masa kecil pelaku di Medan semasa masa kecil. Oke. Nah, dari pengungkapan ini tentunya kami dapat melakukan penangkapan di 2 wilayah, itu di wilayah Polda Aceh dan juga di Polda Sumatera Utara. Mhm. Pelaku AF dan SL ditangkap di daerah Takengon, Aceh, kemudian yang satu lagi di wilayah Deli Serdang untuk pelaku E dan L, dan kami dapatkan pada hari Sabtu, artinya langsung kami bawa ke Polresta Pekanbaru. Dari keempat tersangka tersebut mengakui semua perbuatannya dilakukannya diawali dengan niat untuk melakukan menguasai barang milik korban, itu adalah merampok di awalnya. Tetapi ada suatu hasutan daripada pelaku, yaitu adalah tersangka eksekutor. Kenapa Mhm. tidak kita habiskan saja semua ini? Nah, itulah yang ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut, mereka melakukan aksi kekerasan dengan kekejian, melakukan penganiayaan terhadap korban yang berusia 60 tahun tersebut dengan dipengaruhi suatu zat adiktif ataupun juga menggunakan narkoba, sehingga apa yang pengaruh daripada narkoba tersebut sehingga mempengaruhi terhadap efek stimulan dan halusinogen, akhirnya berani untuk melakukan aksi tindakan tersebut sampai 5 kali melakukan pemukulan terhadap korban sampai meninggal dunia dan bahkan menyeret dan mengambil barang-barang milik korban. Begitu, Oke. Bung Victor. Oke, Pak Pandra, dalang atas otak pelaku pembunuhan ini adalah AFT, menantu dari korban, dan juga ada eksekutor AA berinisial SL yang merupakan boleh dikatakan teman dekat atau selingkuhan. Izin konfirmasi, apakah SL ini adalah suami siri dari AFT, Pak Ya, Pandra? betul. Jadi perlu Baik, saya jelaskan bahwa AFT ini menikah dengan anak pertama, itu belum bercerai. Dalam prosesinya hanya berpisah semenjak menikah tahun ya, 2022 dan tahun 2023 itu meninggalkan rumah tersebut. oke. Namun korban itu tetap sayang terhadap pelaku ini. Artinya di tahun 2024 walaupun belum kenal dengan SL ini, tetap menjalin suatu hubungan yang baik dengan seperti keluarga. Dia mengirimkan uang, ketergantungan apapun juga selalu dikirimkan uang. Mhm. Namun semenjak berkenal dengan SL, pelaku eksekutor ini di akhir November 2025 itu mulai terpengaruh dan dia ceritakan semua kekesalannya. Jadi diakui otak pelaku AF ini menceritakan kepada SL, dia merasa sakit hati terhadap korban Mhm. dengan alasan adanya suatu penyampaian secara verbal yang menyakitkan hati. Ya, Ya, ya. karena dianggap punya strata sosial yang lebih rendah daripada
keluarga daripada korban ini sehingga merasa sakit hati dan ingin suatu saat melakukan balas dendam. Balas Oke. dendamnya salah satunya ingin melakukan perampokan dan itu sempat terjadi di tanggal 8. Tanggal 8 itu rumah kosong kemudian terjadi kebobolan dan pelakunya dari mereka itu sendiri. Oke. Namun dari pengambilan pada tanggal 8 tersebut belum menggunakan CCTV, Bung Victor. Ya. Kemudian keluarga sudah mengetahui bahwa ini sebenarnya adalah ulah daripada yang kita curigai orang terdekat kita. Tapi keluarga itu saking baik dan tulus hatinya, dia ikhlas sehingga dia memasang CCTV. Di Ya. balik CCTV itulah terungkap semua perilaku dan semua data, artinya semua apa yang dilakukan itu bisa terungkap. Semuanya ini adalah petunjuk dari Tuhan dan doa kita bersama Oke. dengan keluarga besar Ya. korban begitu. Ini artinya meskipun Victor. AFT yang menyusun rencana, strategi, berbagi peran dengan teman-temannya sekaligus SL, teman dekatnya begitu, ada support, ada dukungan dari SL untuk menghabisi nyawa korban atau melakukan perampokan begitu ya Pak Pandra ya? Ya betul sekali. Ya itu tadi saya katakan dengan pengaruh daripada obat-obatan seperti ini, dia merasa berani bahkan ingin membunuh. Mhm. Sampai dikatakan bahwa aku tak mau kalau sampai terseret-seret, bahasanya seperti itu. Oke. Dia ingin sekali menguasai harta yang dia incar. Pertama itu adalah mobil berupa mobil Hilux dan juga mobil Innovanya. Seperti itulah sampai punya niatan. Tapi kalau Oke. kita menghabisi, kita tidak bisa kalau tidak membunuh. Nah, seperti itulah pernyataan yang disampaikan oleh ke pelaku utama dan juga daripada eksekutor Ya. ini. Eksekutor ini yang memodali dari Aceh sampai ke Medan sampai selama dia melakukan observasi sebelum melakukan niat jahatnya Oke. di Kota Pekanbaru. Begitu Bung Victor. Oke, Pak Pandra, ingin meluruskan saja di berbagai media ada yang menyatakan bahwa para pelaku ini awalnya hendak mencuri saja, merampok saja lalu berubah keinginan untuk membunuh. Tetapi dari perjalanan pemberitaan media kemarin hasil konferensi pers dari Polda Riau menyatakan bahwa AFT ini memang menjadi dalang, menyusun strategi, membagi peran. Dia nyuruh temannya saat di hotel, menyuruh L untuk mencari kayu untuk menghabisi korban. Ini berarti memang rencana pembunuhan itu ada ya sebelum pencurian dilakukan, Pak Pandra? Ya, benar sekali. Ya, ini betul sekali, Bung Victor. Jadi perencanaan pembunuhan sudah ada dan niatan itu sudah muncul daripada pelaku atau eksekutor ini. Itu yang saya katakan. Lebih bagus kita habiskan saja semua keluarga ini gitu. Bahkan keempatnya rencananya akan dibunuh keempatnya. Namun kan pada saat itu hanya ada satu orang. Yang lain suami korban itu sedang keluar untuk melakukan pembayaran pajak. Yang semula korban diajak tapi tidak mau. Nah, yang nomor 2 itu berdomisili ataupun juga bekerja di Jakarta, dan yang nomor 3 yang paling bungsu itu sedang tidak berada di tempat. Oke. Itu yang bisa kami sampaikan. Oke, Pak Pandra, kita sudah tahu motifnya apa, modusnya bagaimana, dan juga skenario-nya seperti apa. Apa saja yang menjadi pertimbangan kepolisian memasukkan tindakan para pelaku ini ke dalam pembunuhan berencana ini? Artinya ada yang mendapatkan hukuman mati begitu. Apa saja pertimbangannya, Pak Pandra? Ya, pertimbangannya pertama sudah ada niatan. Niatan karena bagaimana juga unsur kejahatan itu adanya suatu niat, yang kedua adanya kesempatan terjadinya tindak pidana. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga memberlakukan terhadap Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kami penyidik menerapkan di beberapa pasal, diantaranya adalah pasal 245 KUHP, kemudian juga 459 KUHP, kemudian juga 458 serta 479 KUHP, yang mana kesemuanya itu adalah pembunuhan berencana dalam rangka untuk melakukan pencurian kekerasan didahului dengan perencanaan pembunuhan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia, dan tentunya ini adalah ancaman hukumannya adalah maksimal itu adalah hukuman seumur hidup dan yang paling berat adalah hukuman mati. Demikian Bung Victor yang bisa disampaikan. Baik, kami apresiasi kinerja kepolisian, terutama Polda Riau sudah mencegah kejadian lainnya untuk menjadi pelajaran bersama begitu ya, supaya lebih berhati-hati terhadap orang terdekat. Terima kasih banyak Pak Pandra atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, Pak Pandra. Selamat malam, salam presisi.